Itu sebabnya saudaraku, di akhir zaman ini kita harus terus bergumul. Jangan sampai sampai hilang, sampai mati kerinduan mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan itu harus kita perhatikan terus, jangan sampai luntur. Harus terus menerus. Karena itu bisa cepat berubah-ubah, saudaraku. Kita harus ada tingkatannya. Jangan hanya permohonan terus. Kapan memuliakan Tuhan, kapan memuji Dia, ya kan? Kapan kita memberi hidup kita menyenangkan Dia. Nah, jadi jangan terus request, 1, 2 request, semua request. Banyak kerohanian begitu. Hanya minta dan minta sampai mati. Jadi kalau kita saudaraku mencari Tuhan untuk apa? Siapa tahu? Menyenangkan Tuhan. Kalau di dalam Matius 22 ayat 37, ayo coba baca dulu. Iya. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Kita mencari Tuhan untuk mengasihi Dia. Amin. Kalau ini saudaraku udah top. Ini saudaraku, semua kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau mengasihi Tuhan dan kita dikasihi Tuhan, ada timbal baliknya. Udah jangan takut. Mau apapun jangan takut. Hancur pun dunia ini, Tuhan siapkan bagi kita tempat Yerusalem baru. Salam kasih, biar Tuhan mempersekutukan kita di dalam kasih-Nya. Saya mau ajak kita membaca firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawari pasal 5 ayat 12 sampai dengan 15. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Untuk itu saya baca ayat yang ke-12, saudara 13, saya baca 14, saudara 15. Tahu kita bersama. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Saya persilakan. 2 Tawari 15 ayat 12. Saya ulang ya. 2 Tawari 15 ayat 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. 14 saya baca. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Bersama kita seluruh Yehuda bersukacita atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara-saudaraku, semuanya kita harus sehati. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai disebutkan baik anak-anak. Ya, orang dewasa, laki-laki, perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, ada hukuman, saudaraku. Bahkan hukumannya keras sekali. Apa dia bilang?
hukuman mati. Kita tidak ada yang membunuh tubuh. Tapi kalau tidak mencari Tuhan, otomatis rohaninya sudah mati. Sama dengan Adam, ya rohaninya mati, kemuliaan hilang, dan pemeliharaan Allah hilang. Dia harus dibuang dari persekutuan dengan Allah. Itulah suasana kematian, jauh dari Tuhan, mati. Anak yang hilang juga meninggalkan bapaknya. Bapaknya bilang, anak ini sudah mati, tapi hidup kembali karena menyesali kekurangannya, dosa-dosanya, dan dia datang dalam kesadaran dan dia berkata, Bapa, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Mengaku, saudaraku, dan kalau dia diampuni, maka dia disebut hidup kembali. Jadi kita nggak ada yang boleh mati. Biarpun anak-anak ini ya, semua bapak-bapak juga anak-anak juga, anak-anaknya Tuhan. Jadi kita semua anak-anak, saudara-saudara. Jadi sekarang akhir zaman, penting sekali hati yang kuat, dorongan yang kuat, tetap mencari Tuhan. Karena di akhir zaman ini terlalu banyak godaan untuk memisahkan manusia dari Tuhan. Iblis dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatan, menarik siapa saja, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, semua, laki-laki, wanita-wanita, semua, orang kaya, orang miskin, semua dicoba ditarik. Yang tidak bisa ditarik hanyalah yang benar-benar teguh, kuat, mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Biar ini ada pada kita semuanya. Haleluya. Saya mau mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Kita mau katakan dulu dengan kencang, 1, 2, 3. Saya mau mencari Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Dan iblis itu pintar sekali menggoda, merayu manusia. Mulai dari pelan-pelan. Kalau dia sudah bisa, kira-kira ya sama dengan ular lah menangkap mangsanya. Wah, pelan-pelan. Udah dekat, wop, sekencang-kencangnya deh, tangkap. Ini saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, di akhir zaman ini kita harus terus bergumul. Jangan sampai sampai hilang, sampai mati kerinduan mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan itu harus kita perhatikan terus, jangan sampai luntur. Harus terus menerus. Karena itu bisa cepat berubah-ubah, saudaraku. Tensinya manusia itu bisa berubah-ubah. Ya, kadang giat mencari Tuhan, kadang hilang. Yang paling sedihnya, permulanya dari roh, diakhiri dengan daging. Ini paling mengerikan, saudara-saudaraku, kalau ini. Ya, ada yang bisa dapat dulu Galatia 3 ayat 3. Tolong ya. Galatia 3 ayat 3. Ya. Firman Tuhan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Saya lihat ini orang memulai dalam roh, kerohaniannya itu mulai dari titik 0, udah naik, sudah melayani, sudah
bisa saja ada jabatan dalam gereja, sudah ada embel-embel dari sekolah, kuliah, agama, naik. Tetapi lama-lama jatuh ke dalam daging. Dan kalau jatuhnya itu dalam daging, pada akhirnya kalau sudah tua, saudaraku, tidak ada lagi, apalagi sudah sakit-sakitan, pikiran yang jernih tidak ada. Saya lihat orang kalau sudah tua, tidak bisa lagi ngontrol diri, baru dia lihat begini, Aisyo, main bahasa Batak ini, siapa kau? Ini. Kita dulu teman begini. Oh, aku ke toilet dulu. Kata ini orang, datang lagi. Bah, ayo, gitu lagi saudaraku. Nggak tahu lagi. Apalagi konsisten dalam kerohanian, susah. Makanya harus stabil terus. Tetap ada kerinduan, tetap mencari Tuhan. Sebab kalau sudah lebih tua saudaraku, udah diombang-ambingkan oleh segala macam. Kadangkala ngomong kira-kira gitu, kira-kira kita di tengah-tengah gitu, nggak sadar lagi. Ini saudaraku ngeri. Belum mati-mati tapi sudah tidak bisa lagi terkontrol, terarah kepada Tuhan. Padahal sudah sempat naik rohaninya. Ini saudaraku, saya lihat kehidupan begitu. Dan kalau sudah mau meninggal, tinggal mengulang kehidupannya itu. Makanya kalau kita nggak terus stabil, aku harus setia mencari Tuhan. Nanti apa yang dipikirkan, daging, keduniawian, itu yang muncul, baru dia mati. Makanya tukang judi kalau mau meninggal, dia bikin dulu seperti main judi. Ceki, mati. Tukang pancing, kalau mau mati, mancing, dapat. Dia bilang begitu kan. Oh, orang-orang sana strike. Kan? Baru mati. Nah, gitu. Tukang suka makan durian. Mati. Durian mati. Itu saudaraku, dia ulang semuanya. Dia review. Dia ulang. Iya, habis itu dia mati. Makanya harus stabil terus. Kapanpun. Terus ada dalam hati. Apapun godaan. Bahkan seperti kesaksian itu di dalam Roma pasal yang ke-8, apapun godaannya harus tetap meningkat saudaraku. Dan kalau kita sudah mencari Tuhan, ya kan, kalau sudah mencari Tuhan, jadi kita hanya minta ini, itu rohaninya belum meningkat. Nah, bagus saudaraku kita minta kepada Tuhan, tapi saudara-saudaraku, kita harus ada tingkatannya. Jangan hanya permohonan terus. Kapan memuliakan Tuhan, kapan memuji Dia, ya kan? Kapan kita memberi hidup kita menyenangkan Dia. Nah, jadi jangan terus request, 1, 2 request, semua request. Banyak kerohanian begitu, hanya minta sampai mati. Jadi kalau kita saudaraku mencari Tuhan untuk apa? Siapa tahu? Menyenangkan Tuhan. Kalau di dalam Matius 22 ayat 37, ayo coba baca dulu. Iya. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Kita mencari Tuhan untuk mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Kalau ini saudaraku udah top. Ini saudaraku. Semua kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau mengasihi Tuhan dan kita dikasihi Tuhan, ada timbal baliknya. Udah jangan takut. Mau apapun jangan takut. Hancur pun dunia ini, Tuhan siapkan bagi kita tempat Yerusalem baru. Itu sebabnya kita harus teguh di dalam Roma 8. Kita mau perhatikan mulai ayat yang ke-35. Ayo. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Terus sekalian dah. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini saudaraku, itu harus dimulai dengan terus mencari Tuhan. Boleh cari duit, boleh cari teman, boleh, tapi di atas itu semua cari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan kalau kita cari Tuhan dan mengasihi Tuhan, Dia bantu kita cari uang. Sampai Dia bikin dari uang mau kaya tanpa susah payah. Ini bisa saudaraku. Ya, saya juga heran. Kok pada banyak bilang, Pak Manik, apapun yang terjadi duitnya selalu ada katanya. Ya haleluya. Saya aminkan. Saya enggak bilang dah, nanti jadi enggak beneran. Saya aminin aja supaya enggak ada pun jadi ada. Karena sudah ada orang yang dukung. Aku juga imani. Udah 2, tambah banyak lagi ngomong. Udah 3, banyak lagi ngomong. Saya haleluya saja terus. Tuhan kuatkan saya mencari Engkau. Orang sudah bilang karena Kau, ya saya nggak ada kerja, nggak ada yang gaji saya, ya kan? Ya harus terus mengasihi Tuhan. Mau apa lagi? Ya kalau orang bilang nggak habis duitnya, ya memang Tuhanku yang heran. Kaya saudaraku. Cuma kadang nggak ada di kantong, udah beriman aja, pergi aja. Ada aja nanti Tuhan tolong. Memang begitu saudaraku. Tidak ada yang mustahil. Heran saudaraku, berjalan dalam iman. Ini saudara-saudaraku. Jadi di sini kita lihat siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara-saudaraku, ini kalau ini terjadi, ya ada penindasan, jangan lekas-lekas mati. Tadi apa yang kita bilang? Saya harus mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap tenaga. Ini dengan segenap jiwa. Ini harus nyata saudaraku. Kalau ada sakit, kalau ada ketelanjangan, sampai itu pun jangan mati. Aku harus tetap mencari Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jangan hanya kalau banyak duit mencari Tuhan. Ada kebaktian. Dah. Saudaraku, seandainya pun gak ada ongkos mau pergi, datang aja jalan kaki. Tit. Ada kenalan kita. Mau kemana? Mau ke Alop.
Ngapain? Ibadah. Ayo konter. Diantar saudaraku. Makanya jangan langsung tidur. Nggak ada ongkos. Jalan aja. Nanti lihat mujizat. Ini saudaraku, kalau benar-benar mengasihi Tuhan, terjadi. Iya. Terjadi saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau belum terlambat mungkin diuji dulu. Biarin dulu dia jalan kaki terus. Jalan kaki. Tapi kalau mau terlambat, langsung Tuhan suruh, hei, di situ anakku lagi jalan, kamu lewat situ. Nah, ada saudaraku. Jadi kalau, tapi jangan nanti bikin, udah ada nanti yang dapat. Jangan begitu. Jadi biarin lambat-lambat, jangan begitu. Itu sudah kurang juga kasihnya saudaraku. Pagi-pagi jalan. Nah, ya kalau sampai di sana belum terlambat jalan, ya udah jalan aja terus. Berarti itu berkatnya. Tapi kalau sudah mau terlambat, pasti Tuhan tolong. Haleluya, saudaraku, harus begitu. Jadi siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kalau ketelanjangan ini udah termasuk nggak punya duit ini saudaraku. Karena kalau ada duit pasti beli pakaian pasti. Jadi kalau nggak ada lagi duit yang nggak bisa beli, sampai di situ saudaraku harus tetap mau mencari Tuhan. Amen. Ini seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Jangan takut saudaraku. Ini firman ini harus mendalam dalam hati kita. Mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan sampai di dalam terjadi pun bahaya maut. Kiranya Tuhan mau tolong kita. Tidak rugi saudara-saudaraku. Kadang-kadang Tuhan bawa ke dalam hal itu. Baru dia anak yang diberkati Tuhan. Abraham, aku mau memberkati engkau. Tuh keluar kamu sini, keluar. Tapi berkat itu nggak langsung dapat. Terjadi dulu kelaparan, pergi dia ke Mesir. Di Mesir dia tertolong, malah jadi kaya dari sana. Dapat budak-budak lagi. Ini. Tapi dia belum benar-benar sampai di situ, saudaraku. Nah, jadi dia tetap mengasihi Tuhan dalam perjalanan kerohaniannya. Terakhir Tuhan bilang, udah kamu dapat anak, sekarang persembahkan. Aduh, di situ deh habis deh. Saya pikir semua kayak dirogoh sampai jantung-jantungnya, ginjal-ginjalnya sakit, saudara-saudaraku. Ya, tapi Abraham tidak menolak dan tidak lama-lama. Kalau umpamanya sore ini Tuhan berbicara, pagi-pagi sekali dia sudah berangkat, dikerjakan. Haleluya. Berangkat dia saudara-saudaraku. Jadi kadang-kadang sampai sejauh itu pun tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi kami tetap dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Wah, kalau ini saudaraku, ini luar biasa ini. Sama seperti perasaan yang ada pada Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi merendahkan dirinya, dihina, diolok, diadili, dipukul, dicambuk, sampai dia mati tersalib, saudara-saudaraku. Dia tetap tidak berbuat salah. Dia tidak kendor sama sekali. Dia tidak mundur sama sekali. Semua tuntas, tas, nggak ada lagi. Tetap dia Bapa kehendak mulai yang jadi. Amin, saudaraku. Amin. Siapa yang begini ini, itulah mempelai Tuhan. Amin. Tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali satu. Siapa tahu? Kematian atau maut. Harus sampai begitu, saudaraku. Itu namanya kita sudah domba sembelihan, sama seperti Yesus. Sebab aku yakin bahwa baik maut
maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Berarti kapanpun kita tetap teguh mencari Tuhan untuk mengasihi Dia. Ini. Ataupun kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa itu kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Dia memberikan anaknya satu-satunya supaya kita diselamatkan. Itu kasih Allah. Baca dulu Yohanes 3. Sering kita baca, tapi mari kita baca ulang ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti selamat mulai dari di dunia sampai ke surga. Selamat, saudara-saudaraku. Ya, jadi menyelamatkan siapapun yang percaya, menyelamatkan kita semua. Jadi dia bukan karena dia salah, dia bukan karena dosanya. Amin. Ya sekarang praktekkanlah sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena kita satu dengan satu kan baru 2 atau 3. Tapi kalau Yesus untuk seluruh dunia. Haleluya. Jadi kalau kita ya sedikit lah. Mungkin untuk suami, untuk istri, ya kan? Untuk ya di rumah kakak, adik, ya. Eda, Ito, Lae, Amang Buru, Namburu. Baru sedikit. Baru golongan kita sama anak Tuhan. Praktikkanlah. Jadi kecil saudaraku, kalau Tuhan gede, besar. Ya kan? Jadi kita sedikit. Makanya saudaraku, mulailah praktek seperti pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Dia mengosongkan diri untuk menyelamatkan manusia. Semua kita harus ada pandangan ke situ. Kalau mau mencari Tuhan, jangan Tuhan yang harus memberkati kita terus. Tapi mencari Tuhan yang rela mengosongkan diri, yang rela tidak mempertahankan kealahannya. Artinya kalau kita, aku yang benar, kau yang salah, nah terus udahlah, berpisahlah dengan itu saudaraku. Ya udah, kita ambillah pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Dia terima semua dosa dunia ini. Haleluya saudaraku. Biarin dia bilang aku yang salah, padahal Kayapas sudah bilang dia nggak salah, tapi orang terus salahkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ini saudaraku, biar kita panjang sabar. Ada mulai buah-buahnya roh itu. Haleluya. Kasih, sukacita, panjang sabar, kemurahan, kebaikan dia kan. Nah ini saudara-saudaraku, biar Tuhan tolong kita semua. Apa artinya saudaraku kita terus beribadah kalau nggak ada peningkatan saudaraku? Tapi saya yakin semua pasti ditolong oleh Tuhan. Kita tidak bisa tidak, harus memiliki perasaan dan pikiran yang ada pada Kristus. Karena kalau Tuhan Yesus datang, kalau kita nggak begitu, nggak boleh loh. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 1-2, kita harus sampai sama seperti dia. Bagaimana caranya? Ya mulai mencari Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh terus menerus dan mengasihi dia, sampai kita memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Ini saudara-saudaraku, dan ini dikehendaki Tuhan. Mau kita baca boleh?
1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Iya, jadi inilah pergumulan kita, saudara-saudaraku. Ya, ingatlah, iblis itu dia tidak akan tinggal diam. Dia akan terus, saudara-saudaraku. Sehingga kalau kita baca 1 Petrus pasal yang kelima, ini sebenarnya prakteknya adalah mengambil satu hati yang ingin mencari Tuhan itu diambil. Nah, dibawalah apa jadi kesenangan kita. Nah, dibawalah godaan-godaan segala macam sampai kita ini hambar kepada Tuhan. Jadi jangan mau sedikit pun dengan hati hambar kepada Tuhan, harus tetap menyala-nyala mengasihi Tuhan. Ini saudara-saudaraku. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, jadi ini iblis ini kalau kita bongkar rahasianya, dia, saudaraku, caranya itu ya dia lihat dulu apa senangnya orang ini. Nah, dia masuk dari situ. Dia dikasih senangnya itu. Akhirnya orang ini udah mulai kendor kepada Tuhan. Nah, jadi nggak suka lagi ibadah, nggak suka lagi melayani, nggak suka lagi berdoa, nggak ada lagi kerinduan kepada ibadah. Nah, ini permulaannya begitu, saudaraku. Jadi senangnya manusia itu kan beda-beda. Contohnya kalau makanan, ada yang senang ubi, contoh ini. Ada yang senang singkong, ada yang senang keju, ada yang gini. Pokoknya kemauan manusia itu. Nah, kita kan tahu apa kesenangan kita. Iblis datang dari situ loh. Mulai digoda, begitu. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, wop. Jadi kayak nyanyi sekolah minggu. Lalu ditangkap, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap. Jadi itu caranya iblis. Lalu diamplok, nggak ada lagi, saudaraku. Ya, itu caranya. Itu sebabnya sekuat apapun manusia, terus sebelum kita masuk surga, terus itu nggak habis-habis. Itu sebabnya pada masa hakim-hakim ada seorang yang sangat kuat, bukan cuma kuat lagi, sangat kuat. Namanya Simson. Tahu, kuat. Ada apa dalam kekuatan Simson? Simson ada 7 roh Allah dalam dia. Bukan 1, 2, 7. Mungkin itu macam-macam, roh kekuatan, roh hikmat, roh apalah, pokoknya di situ deh. Pokoknya dia yang dominannya disebut 7. Jadi bagaimana? Yaitu iblis memberikan apa yang kesenangan dia. Wah, dia senang perempuan. Wah, dikasih. Yang ada di lembah sorek itu. Lembah sorek.
Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Nah, ini sudah aku. Iya. Dan inilah caranya iblis untuk menjatuhkan dia. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Jadi dari kesenangannya itu, cobalah cari apa kekuatannya dan bagaimana kelemahannya, dicarilah. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita harus terus berusaha dan menetapkan dalam hati. Kalau sudah mulai rasa kendor, harus tetap mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku kok sudah jauh dari Tuhan. Bagaimana ini kasihku? Bagaimana pelayananku? Harus begitu, saudaraku. Jangan sampai membesar. Simson juga menyesal, tapi sudah terlambat, saudara-saudaraku. Akhirnya dia harus mati. Masih semua dalam pasal ini, saudaraku. Dan Simson ini juga dibuat bahan tertawaan. Dia melawak. Ya, di dalam ayat 25, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Jadi dari kerohanian yang sangat kuat, akhirnya bahan tertawaan. Ya, tapi biar orang kagum kalau sama kita. Haleluya. Biar Tuhan tolong kita selalu lihat kagum. Jadi nanti mereka bilang, saya ini, ya, kalau lihat kamu kagum dah, bedalah. Kalau ibu-ibu, Eda, apa Eda? Aku kagum lah lewat lihat kamu. Kenapa? Kamu selalu terlihat sukacita, senang, tambah muda deh mukanya. Kalau begitu kan, dia kagum. Oh, kalau masih begitu kita bersaksi deh. Tuhan ada dalam saya. Aku mencari Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Itu saja. Loh, jadi pakai bedak apa? Wah, itu asal-asalan, itu bukan itu yang bikin saya cantik, tapi Tuhan yang ada dalam saya. Haleluya. Kok kagum saya lihat kau, Eda, sampai begitu dia berkali-kali. Harus begitu, saudaraku. Jangan nanti dia bilang, wih, itu jelek itu. Nggak ada yang dikagumi. Tapi saudaraku, kalau Tuhan ada dalam kita, orang bisa kagum semua melihat kita. Harus begitu, saudara-saudaraku. Ya, jadi dari keinginan daging, dari situ dia masuk. Itu sebabnya Tuhan tolong kita. Kadang-kadang sudah dia mau masuk, kalau kita nggak langsung tutup, benar-benar dia masuk. Dan masuklah peribahasa orang Batak, siap jari-jari, siap moto. Dari kecil dia masuk, habis itu tambah besar. Kamu udah besar, waduh, nggak bisa lagi ditolak. Ini saudaraku. Jadi mumpung kecil, mari semua perbaikan diri, haleluya. Kalau udah besar, Simson nggak bisa lagi. Ya dia harus terusin lagi lah, terus sampai benar-benar terima semua resikonya. Ya, matanya dicungkil, dia harus bikin bahan tertawaan, melawak. Habis itu nggak ada lagi jalan lain. Dia juga berdoa, Tuhan, biarlah Kau balaskan perbuatan mereka itu. Berilah sekali ini kekuatan kepada saya. Dipanggil anak kecil, anak,
tolong bawa saya mau bersandar di tiang pilar. Rupanya ada tiang pilar 2. Nah, bersandarlah dia di situ. Jadi rupanya kekuatan Allah sudah datang. Wah, didorong sama dia dua-dua. Hancurlah semua gedung. Matilah berapa ribu? 3.000 laki-laki. Nah, adapun gedung itu ayat 27. Ayo baca. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Terus Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. ya, saudara-saudaraku, memang inilah yang terjadi. Jadi di akhir hidupnya itu bukannya dia bersama dengan Tuhan. Justru di akhir hidupnya itu dia masuk dalam kematian bersama dengan orang-orang Filistin. Ini saudaraku. Jadi kekuatan Roh Allah, tidak ada lagi kesaksian yang khusus, saudaraku. Apa kesaksian kita yang khusus? Kalau kita tetap mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau Yesus datang, dia dalam Matius 25 ayat 6, lihat mempelai datang. Nah, baru kita yang selalu mengasihi Tuhan dibawa masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah. Enak saudaraku. Kalau itu indah. Nggak ada kesaksian mati-mati. Tapi kesaksian mati-mati yang mana? 5 anak darah yang bodoh. Itu tidak sungguh-sungguh, tidak mengerti. Itu sebabnya pengertian kita sekarang selalu harus bertambah-tambah. Dari kita mendengar firman, tidak boleh sama saudaraku. Hanya minta ini, hanya dapat berkat, hanya dapat sembuh. Itu semua baik. Tapi sasaran kita bukan hanya itu. Kita harus siap bagi hari kedatangan Tuhan. Sebabnya pengertian kita harus bertambah-tambah. Penggembalaan yang baik itu harus membawa kita bertambah dalam pengertian. Dan dari pengertian itu kita bertindak menyenangkan Tuhan dan mengagumkan dipandang oleh dunia. Yeremia 3 ayat 15. Boleh tolong. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ya, pengertian ini sampai kita masuk siap menyongsong hari kedatangan Tuhan. Dan kalau Tuhan datang, tidak dia bilang, enyahlah dari hadapanku. Itu pelayanan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu sebabnya semua kita rendah hati, semua kita sehati, semua kita harus menjadi tergembala, penurut saudara-saudaraku. Tidak jadi, karena Matius 25 ayat 32, jangan jadi kambing yang mau sampai gembalanya mau ditarik kemana. Kalau gembalanya kurus kecil, gembalanya bisa jatuh, saudaraku. Cuk, jatuh. Ya kan? Itu kalau kambing. Tapi kalau domba itu enggak usah, cuma jalan aja gembalanya depan sudah diikuti. Enak, saudaraku.
Jadi enggak harus berdebat lengkel-lengkelan dulu. Enggak. Ya, itu kalau domba. Dan yang Tuhan kehendaki adalah domba. Dan domba itu Tuhan akan berkata, mari, masuklah dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Ya, ini saudaraku. Dan kalau kita lanjut itu, Wahyu 19 mulai ayat 7. Nah, biar kita datang kepada Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berbagian Dan kepadanya sudah 9. 8. Dan kepadanya diperkenakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Jadi saudaraku, inilah domba-domba Tuhan. Dari mana mereka adalah selalu mendengar firman yang membawa pengetahuan dan memilih mana yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Dan di sini bertambah-tambah terus. Karena inilah pakaian mempelai wanita Tuhan itu. Ini. Jadi kalau nggak ada firman yang membawa pengetahuan, nggak bisa saudaraku. Tapi kalau kita dibawa kepada pengetahuan, jangan melawan. Haleluya. Harus taat saudaraku. Karena itu membawa kita memiliki pakaian rohani. Dan itu menentukan apakah pakaian kita bagus apa enggak. Itu saudaraku, penurutan kita itu tadi. Karena perbuatan itulah pakaian yang sangat indah bagi mempelai laki-laki. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya sedih saudaraku kalau sifat-sifat kambing tanduk menamanduk sesama teman, gembalanya ditarik sampai kemana-mana. Karena kalau kambing nggak boleh dilepas saudaraku, harus ditarik-tarik kemana, ya kan? Jadi kalau kambingnya lebih kuat, nah inilah. Karena kadang-kadang saudaraku, siapapun manusia, jangankan gembala, Simpson yang ada 7 roh Allah, ada kadang-kadang nggak kuat. Itu sebabnya kita harus saling topang menopang. Kita harus saling doa mendoakan. Nggak ada yang super, nggak ada. Ada kelemahannya. Tapi kalau satu lemah, yang lain mendukung saudaraku. Jangan mengenyek. Nah, gitu. Karena Tuhan kita justru mengangkat yang lemah. Haleluya saudaraku. Dia mendukung yang lemah, bukan yang yang gemuk-gemuk itu, enggak. Malah itu bukan saudaraku. Jadi dia menguatkan yang lemah. Haleluya saudaraku. Biar praktek ini ada pada kita semua. Nanti kita ini, masuk semua dalam pesta nikah anak domba Allah. Semua sudah ada perbuatan seperti pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Ini saudara-saudaraku, itu pakaian kita. Itu pakaian kita. Dari mana itu kita dapat? Mendengarkan firman yang penuh pengertian dan membawa kita kepada kedewasaan. Firman yang selalu baru, firman yang selalu dibukakan, dan nanti kita tidak akan ditolak, tapi kita adalah menjadi yang berbahagia. Yakinkan nama kita masing-masing berbahagia. Tapi ingat saudaraku, jangan sampai hilang. Aku harus terus mencari Tuhan untuk mengasihi Dia. Dalam kita mengasihi Dia ada perbuatan-perbuatan kekudusan, ada perbuatan-perbuatan untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan di dalam Matius pasal 22 sama dengan mengasihi Tuhan,
adalah mengasihi sesama manusia. Ayo baca itu terakhir. Matius 25 Bukan 25, 22 ayat 37 sampai selanjutnya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, ini artinya mengasihi kepala. Terus. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini namanya mengasihi tubuh. Jadi lengkap. Mengasihi Tuhan itu mengasihi Tuhan dan mengasihi umatnya, atau yang disebut tubuhnya. Kristus kepala, kita semua adalah anggota tubuhnya. Gak mungkin kita baik kepada Tuhan kalau kita saling sikut menyikut. Gak mungkin. Kalau ada kebencian satu dengan yang lain, gak mungkin mengasihi Tuhan. Karena itu hukum adalah hukum yang berkaitan. Memang yang terutama mengasihi Tuhan, tapi yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi jangan sampai hilang dari hati kita mencari Tuhan untuk mengasihi Dia, dan selanjutnya mengasihi sesama. Pasti Tuhan memberkati kita. Kita mau datang kepada Tuhan.